90% dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur. Memberikan arahan, memberikan instruksi dan sebagainya. Ya, memang di ujung kalimat selalu ada kalimat, saudara laksanakan ini, tapi tetap sesuai dengan peraturan. Laksanakan dengan benar, itu kalimat-kalimatnya. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya, faktanya. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Nah ini yang kebiasaan birokrat-birokrat kita itu pada umumnya ya, dalam kasus-kasus korupsi selalu seperti itu. Saya telah menguasakan prinsip A, tidak berarti tanggung jawabnya lepas dari bahwa itu tanggung jawab si A, dia harus tetap bertanggung jawab. Nah, ada mens rea di sana. Nah, kalau dia ada mens rea, saya ingat satu doktrin pada keilmuan akuntansi yang menyebutkan substance over form. Dan kemudian kalaupun dikatakan korupsinya ada atau potensi korupsinya ada, kickbacknya aja nggak pernah kelihatan. Dan kalau dibilang kerugian negara, ya di mana kerugiannya ketika perhelatan itu pada akhirnya untung? KPK memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait laporan dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta hari ini. Anies memastikan akan memenuhi panggilan tersebut. Dalam proses penyelidikan, KPK tentu dapat mengundang berbagai pihak untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh tim penyelidik KPK sehingga siapapun, jika memang keterangannya dibutuhkan, pasti akan kami panggil, ucap PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, seperti dikutip dari Detik News. Selasa, 6 September 2022, pemanggilan pihak-pihak yang dikonfirmasi dan diklarifikasi ini disebut KPK untuk melengkapi pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mencari dan menemukan adanya dugaan pidana. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tentu sebagai tindak lanjut KPK atas laporan masyarakat, imbuhnya, Ali menjelaskan pemeriksaan Anies akan memberikan gambaran awal dan utuh terkait dugaan perkara korupsi itu. Oleh karena itu, dia mengimbau Anies kooperatif dan mengedepankan prinsip dan norma hukum yang berlaku. Proses ini sebagai salah satu langkah agar KPK bisa mendapatkan gambaran awal dan utuh terkait dugaan peristiwa pidana dimaksud. KPK berharap pihak-pihak agar kooperatif supaya seluruh proses berjalan secara efektif dan efisien, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku, tutur Ali. Anies akan memenuhi undangan KPK terkait Formula E hari ini. Anies mengaku tak ada persiapan khusus terkait hal itu. Ya datang aja, nggak ada persiapan khusus, kata Anies Baswedan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 6/9. Anies mengatakan akan menjelaskan secara rinci kepada KPK terkait Formula E. Insya Allah saya akan datang dan akan membantu untuk bisa menyatu semua menjadi jelas. Hanya memberi keterangan terkait Formula E, ucapnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjabarkan apa saja yang akan ditanyakan ke Anies Baswedan. Lebih kurangnya terkait proses perencanaan, kan begitu? Awalnya seperti apa sih misalnya? Tawaran dari mana? Kemudian direncanakan? Kemudian penganggarannya, kemudian pelaksanaannya sampai pertanggungjawabannya, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 6/9. Anies akan ditanya soal keuntungan pelaksanaan Formula E yang digelar 4 Juni lalu. Selain itu, Anies juga akan dikonfirmasi soal penganggaran Formula E.